Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan ClickUp untuk mempermudah pekerjaan. Nah, dalam video kali ini kita akan menjelaskan mengenai pengertian ClickUp, fitur-fitur yang ada pada ClickUp, dan juga materi-materi di workspace-nya. Nah, oke, langsung kita mulai saja. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan ClickUp? Mungkin sebagian orang masih belum tahu atau jarang yang menggunakannya ya. Nah, ClickUp ini merupakan aplikasi manajemen kerja dan proyek yang berbasis digital digunakan untuk membantu individu maupun tim dalam mengatur tugas, waktu, dan kolaborasi dalam satu platform. Jadi, secara sederhana, ClickUp itu seperti agenda, to-do list, project management, dan catatan kerja yang digabung jadi satu. Nah, ClickUp ini dirancang untuk memudahkan tim agar pekerjaan lebih terorganisir dan efisien. Selanjutnya, dalam Lalu untuk di description,
kita bisa menuliskan penjelasan singkat, misalnya dipergunakan untuk mengelola program digitalisasi pembelajaran serta pendampingan teknologi SD. Nah, selanjutnya dengan adanya deskripsi ini, setiap anggota tim itu yang masuk ke space tersebut itu akan langsung memahami bahwa tujuan dan mengenai pekerjaan yang digelar. Kemudian kita masuk ke bagian default permission. Di default permission ini untuk proyek digitalisasi SD, pengaturan izin sebaiknya tetap full edit, jadi edit aja agar tim pelaksana baik koordinator, fasilitatornya maupun anggota lapangan yang berkolaborasi secara aktif memperbarui progres dan bisa mengunggah dokumen pendukung itu tanpa hambatan. Lalu kemudian kita masuk ke bagian make a private. Nah, di fitur ini kita di-on-kan terlebih dahulu. Lalu jika proyek ini dikerjakan oleh tim tertentu, maka space itu dapat dibuat private agar hanya anggota yang terlibat langsung yang memiliki akses. Namun jika proyek perlu dipantau oleh pimpinan atau mitra sekolah, space bisa dibiarkan terbuka dengan pengaturan akses yang terkontrol. Jadi ini kita bisa mengundang teman-teman kita agar bisa mengerjakan tugasnya secara bersamaan. Nah, setelah semua pengaturan selesai, kita tinggal melanjutkan pembuatan space yang terdiri dari continue. Nah, create space. Nah, karena di sini berbayar, jadi kita memakai yang sudah ada. Jadi ini contoh dari teman-teman sebelumnya. Sebelum ada berbayar tersebut, itu kan ada gratis awal-awal seperti ini. Nah, teman-teman tersebut juga sudah membuat contohnya seperti ini. Jadi jika tadi sudah di space seperti yang saya jelaskan sebelumnya, akan sebenarnya harus berbayar. Nah, di sini tuh ada kayak waktunya, deadline-nya atau lain sebagainya. Oke, setelah itu di tampilan ClickUp bagian aura space tersebut di atasnya terdapat board di list. Yang di list ini kita fungsinya untuk melihat tugas dalam bentuk daftar, dan tampilan ini cocok kalau kita ingin melihat apa saja yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, dan kapan deadline-nya. Nah, untuk yang selanjutnya di board, untuk di board ini digunakan untuk melihat progres pekerjaannya, dan tugas-tugas yang ditampilkan itu yang sebelumnya di list itu akan berpindah dari to do ke on progress sampai done atau complete. Jadi kita bisa langsung tahu pekerjaan mana yang sudah jalan dan mana yang belum. Jadi di sini jika sudah ada contohnya yang in progress tidak ada dan yang complete ada satu pekerjaan. Dan di selanjutnya di kalender, pastinya di kalender teman-teman sudah tahu ya dia akan melihat apa. Jadi di kalender ini bisa dipergunakan untuk melihat tugas berdasarkan tanggalnya. Jadi yang sebelumnya tadi itu belum ada tanggalnya atau deadline-nya, itu bisa diatur di kalender tersebut. Jadi nanti kita tahu bahwa tampilan tersebut membantu kita memastikan tidak ada kegiatan yang bentrok dan semua pekerjaan sesuai dengan jadwal atau deadline-nya. Lalu di pojok terakhir ini ada view. Nah, di sini kalian jika butuh tampilan lain bisa menambahkan view sesuai kebutuhan, misalnya untuk catatan atau laporan. Di sini juga sudah banyak fitur-fiturnya yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Jadi
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, saya serahkan kepada teman saya yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Terima kasih. Cara membuat teks memberi do, that, dan exit. Pertama-tama, membuat teks dengan menuliskan nama, deskripsi, nah, di sini membuat teks dilakukan dengan menulis nama atau deskripsi pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, setelah itu tentukan do, that, atau batas waktu pengerjaan agar tugas selesai tepat waktu. Nah, selanjutnya pilih assignment untuk yang bertanggung jawab untuk mengerjakan teks tersebut sehingga pembagian tugas menjadi jelas. Baik, selanjutnya untuk status teks to do, doing, done. Status to do ini menunjukkan teks yang belum dikerjakan. Nah, doing berarti teks yang sedang dalam proses pengerjaan. Nah, sedangkan done menandakan teks telah selesai dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan. Lalu untuk di description, kita bisa menuliskan penjelasan singkat, misalnya dipergunakan untuk mengelola program digitalisasi pembelajaran serta pendampingan teknologi SD. Nah, selanjutnya dengan adanya deskripsi ini, setiap anggota tim itu yang masuk ke space tersebut itu akan langsung memahami bahwa tujuan dari ruangan pekerjaan yang digelar. Kemudian kita masuk ke bagian default permission. Di default permission ini untuk proyek digitalisasi SD, pengaturan izin sebaiknya tetap full edit, jadi edit aja agar tim pelaksana baik koordinator, fasilitatornya maupun anggota lapangan yang berkolaborasi secara aktif memperbarui progres dan bisa membuat dokumen pendukung itu tanpa hambatan. Lalu kemudian kita masuk ke bagian make a private. Nah, di fitur ini kita on-kan terlebih dahulu. Lalu jika proyek ini hanya dikerjakan oleh tim tertentu, maka space itu dapat dibuat private agar hanya anggota yang terlibat langsung yang memiliki akses. Namun jika proyek perlu dipantau oleh pimpinan atau mitra sekolah, space bisa
biarkan terbuka dengan pengatur akses yang terkontrol. Jadi ini kita bisa mengundang teman-teman kita agar bisa mengerjakan tugasnya secara bersamaan. Nah, setelah semua pengaturan selesai, kita tinggal melanjutkan pembuatan space yang terdiri dari continue. Nah, create space. Nah, karena di sini berbahaya, jadi kita memakai yang sudah ada. Jadi ini contoh dari teman-teman sebelumnya. Sebelum ada berbayar tersebut, itu kan ada gratis awal-awal seperti ini. Nah, teman-teman tersebut juga sudah membuat contohnya seperti ini. Jadi jika tadi sudah di space seperti yang saya jelaskan sebelumnya, akan sebenarnya harus berbayar. Nah, di sini tuh ada kayak waktunya, deadline-nya atau lain sebagainya. Oke, setelah itu di tampilan ClickUp bagian aura space tersebut di atasnya terdapat board di list. Yang di list ini kita fungsinya untuk melihat tugas dalam bentuk daftar, dan tampilan ini cocok karena kita ingin melihat apa saja yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, dan kapan deadline-nya. Nah, untuk yang selanjutnya di board, untuk di board ini digunakan untuk melihat progres pekerjaannya, dan tugas-tugas yang ditampilkan itu yang sebelumnya di list itu akan berpindah dari to do ke on progress sampai done atau complete. Jadi kita bisa langsung tahu kerjaan mana yang sudah jalan dan mana yang belum. Jadi di sini juga sudah ada contohnya, yang in progress tidak ada dan yang complete ada satu kerjaan. Dan di selanjutnya di kalender, pastinya di kalender teman-teman sudah tahu ya akan melihat apa. Jadi di kalender ini bisa dipergunakan untuk melihat tugas berdasarkan tanggalnya. Jadi yang sebelumnya tadi itu belum ada tanggalnya atau deadline-nya, itu bisa diatur di kalender tersebut. Jadi nanti kita tahu bahwa tampilan tersebut itu membantu kita memastikan tidak ada kegiatan yang bentrok dan semua pekerjaan sesuai dengan jadwal atau deadline-nya. Lalu di pojok terakhir ini ada view. Nah, di sini kalian jika butuh tampilan lain bisa menambahkan view sesuai kebutuhan, misalnya untuk catatan atau laporan. Dan di sini juga sudah banyak fitur-fiturnya yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, saya serahkan kepada teman saya yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Terima kasih. Kami dari kelompok 8 tentang sebuah project yang di dalam ClickUp. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.